warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hidayah, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmatnya, nikmatnya, hidayah dan juga pertolongan kepada kita semua, sehingga detik ini kita masih bisa melaksanakan perintahnya, terutama puasa di bulan Ramadan dan juga sholat bersama ini, serta ibadah-ibadah yang lain yang tanpa pertolongannya tentu kita tidak bisa melakukan. Bapak Ibu sekalian, hari ini hari yang ke-12 sudah siap mudik, sudah mempersiapkan ya. Saya sendiri sudah tiket kereta. Ya, tentu semuanya bisa tetap mudik, ya. Jangankan mudik yang keluar kota, kepada apa masih di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan mungkin di luar Jawa, Sumatera, Sulawesi, kita masih di sini, masih ada ini. Itu saja kita perlu persiapan. Nah, apalagi kalau kita nanti kembali ke kampung halaman yang sesungguhnya yang abadi, yaitu akhirat, tentu kita perlu persiapan. Ya, mudah-mudahan kita masih diberikan umur yang panjang sehingga bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, memperbanyak amal kebaikan, dan juga memohon supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti diberikan tiket ke surga. Amin. Bapak Ibu sekalian, untuk kembali ke kampung akhirat, apa yang perlu kita persiapkan? Cuma satu. Apa itu? Takwa. Perlu satu saja, takwa. Dengan takwa itu Allah menjadikan orang yang bertakwa itu akan masuk ke dalam surga. Bagaimana Allah berfirman, sesungguhnya bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhannya ada surga yang penuh sampai kemana. Ini janjinya dari Allah. Asal kita bertakwa, insya Allah kita akan masuk surga. Hanya masalahnya bagaimana kita menjadi orang yang takwa. Mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Orang-orang yang takwa itu seperti apa? Di dalam di berbagai ayat dan di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Muttaqin itu sendiri di Al-Baqarah, Buddha itu muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang yu'minuna bil ghaibi, beriman
beriman kepada hal-hal yang baik. Yang baik, Allah baik, akhirat baik, takdir baik, malaikat baik, jin baik. Itu kita semua iman. Salah satunya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat. Wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan dari sebagian rezeki yang Allah berikan. Kemudian di ayat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Wa mimma unzila min qablika, dan yang diturunkan sebelum kamu, artinya kitab sebelumnya, Taurat, iman. Tanpa itu tidak ada sempurna. Wabil akhirati hum yuqinun, dan orang-orang yang yakin dengan akhirat. Banyak orang-orang yang justru dan makin pintar itu belajar tentang ilmuwan, tentang fisika, kimia dan sebagainya. Makin pintar itu makin tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak mempercayai adanya akhirat, karena mereka menganggap semuanya itu terjadi secara sendirinya. Nah, dengan ayat-ayat ini tentunya kita harus introspeksi diri, kita harus meyakini bahwa semua itu ada yang menciptakan, semua ada yang mengatur. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 130, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة, dan bergegaslah untuk mencari ampunan dari Allah. Wajanah, dan surga. Surga yang apa? Al-Duha sama Watoran, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Wajah dari Muttaqin, yang diperuntukkan atau dijadikan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ini janji lagi bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di situ dijelaskan apa itu bertakwa. Tadi di surat Al-Baqarah tidak dijelaskan mengenai orang-orang yang bertakwa. Di sini dijelaskan apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya fis-sarra, dalam keadaan lapang, wad-dharra, dan dalam keadaan sedih. Jadi orang-orang yang adalah orang-orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya ketika dia ada keleluasaan maupun ketika dia dibimbing kesulitan. Jadi tidak ada alasan orang tidak berinfak ketika hartanya terbatas. Karena sebelumnya ya apa yang harus kita infakkan itu sesuai dengan yang kita mampu. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal-kadhimina